Shalom, selamat malam semua. Tepuk tangan buat diri sendiri. Kalau saudara mau hadir di tengah-tengah kesibukan yang ada, yang ngikuti dari rumah, kita sedang ada di Makassar sekarang ini. Kalau sampai nggak tahu Makassar, terlalu begitu saja. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Sebutkan kepada saya, ya, dengarkan konsep ini. Sebutkan kepada saya istilah atau definisi kata Tuhan. Ayo, saya ingin 3 orang yang menjawab. Kata Tuhan, apa itu? 3 orang, ayo. Awas ya, kalau nggak bisa jawab, berarti selama ini saudara nggak tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu apa? Ayo, kata Tuhan. King, my Apa? king. My King, Rajaku. Bukan. Karena pujian terakhir luar biasa. Berserah penuh, ambil alih. Woi, mudah atau susah melakukan dan menyanyi? Gak jawab, saya tanya. Kau ambil alih apa? Seluruh hidupku, berserah penuh. Jujur, nyanyi dan melakukan susah atau mudah? Loh, saya nggak tanya satu-satu. Oh, itu saya rangkap pertanyaannya. Menyanyi dan melakukan mudah atau susah? Salah. Nah, justru waktu saudara berkata susah, maka Tuhan nggak berkuasa di atas hidup kita. Kau ambil alih seluruh hidupku, berserah penuh. Waktu saya pertama dengar lagu itu, saya ini punya kebiasaan. Kalau saya dengar lagu dan saya sangat diberkati, saya tanya siapa pengarangnya. Ternyata Sari. Saya langsung bicara dengan dia, luar biasa. Perjumpaan Tuhan dengan hidup. Nggak mungkin Sari semua orang kirakan bisa mengubah lagu itu kok kalau dia nggak punya pengalaman. Itu lagu luar biasa. Oke, My King, bukan. 2 orang lagi. Tuhan itu apa? Itu siapa dalam hidup kita? Ayo, 2 orang lagi cepat. Father. My father, papaku. Bukan. Penguasa. Hampir betul. Ya, yang ketiga sudah. Tolong catat ya, arti kata Tuhan, pemilik tunggal atas hidupku dan penguasa mutlak. Bisa nggak ditulis di layar? Pemilik tunggal atas hidup. Stephen, tolong jangan zoom supaya ntar definisi Tuhan kelihatan ya. Pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas hidup. Ya, catat, ini Tuhan. Maka itu kalau kita sering nggak kita nyebut Tuhan, Tuhan itu sering tidak? Loh, sering tidak? Justru itu keseringan jadi hantu kan begitu. Loh, betul nggak? Tuhan. Jadi kalau kecepatan jadi hantu. Maka itu, maaf ya, berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus, berapa banyak orang-orang percaya punya kalimat ini. Kenapa? Aku sudah berdoa, aku berseru kepada Tuhan, aku sudah puasa, aku sudah begini. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan biarkan? Iya atau tidak? Lo jawab iya atau tidak? Pernah nggak ada orang Kristen berkata seperti itu? Nah, ini jawabannya. Kalau kita hanya menyebut Tuhan, tapi tidak membiarkan si pemilik tunggal atas hidup ini dan penguasa mutlak untuk bekerja dengan caranya, maka Tuhan hanya kita sebut di mulut. Tuhan itu nggak akan berfungsi, nggak akan nyata dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik. Pemilik tunggal, penguasa mutlak. Jadi kalau kita dengar 2 kali kata ini bagaimana? Artinya apa? Coba bayangkan sebentar. Pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas itu. Ngerti nggak? Oke, saya tolong pelan-pelan. Kalau kita menggunakan uang dengan menyatakan ini milik Tuhan,
Harusnya bagaimana cara kita menggunakan uang? Nah, ayo dengan kalimat ini loh, pemilik tunggal dan penguasa mutlak. Kalau kita menggunakan uang dengan konsep ini, konsep Tuhan itu, bagaimana caranya? Hati-hati. Coba yang lebih ringkas, lebih jelas. Oke ya, saya tolong. Alkitab mengajarkan kita ini bendahara, betul tidak? Dulunya atau tidak? Bendahara. Oke. Apa yang saudara mikir kalau mendengar kata bendahara? Pengelola, bukan pemilik. Penyimpan. Maaf ya, jujur ya. Sungguh kita ini bendahara? Loh, saya tanya. Betul kita ini bendahara? Tidak. Siapa pemiliknya? Tuhan. Nah, ada yang berani jawab tidak loh. Sederhana saja. Jujur. Berapa kali pemiliknya minta untuk bendahara keluarkan uang, tapi yang jadi pemilik siapa? Nah itu dia, itu masalahnya. Bendaharanya untung tentu sabar, saudara. Lihat tidak, berapa kali dia minta untuk kita keluarkan, tapi alasannya, oh jangan Tuhan, kan belum tentu orang itu benar-benar perlu ditolong, kan banyak yang nipu juga. Sering gak kita berkata begitu? Nah itu dia. Akhirnya siapa Tuhan? Oke, saya kembali sebentar ke kalimat pertama. Orang Kristen kecewa karena doanya gak didengar Tuhan, kan begitu? Aku sudah berdoa, aku berseru Tuhan, aku sudah puasa, aku sudah melayani. Kenapa Tuhan gak jawab? Coba renungkan baik-baik setelah kita mengerti dua kalimat ini. Pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas itu. Itu kalau radikalnya. Kita mau melangkah satu langkah aja harus minta izin. Sebab dia pemilik tunggal, penguasa mutlak atas hidup. Satu langkah saja loh. Betul tidak, saudara? Nah, sekarang kita lihat. Kalau semua doa harus Tuhan jawab, kan begitu maunya kita. Awas bilang tidak. Lalu saya tanya lagi kok. Kalau semua doa yang kita panjatkan harus Tuhan jawab, kan begitu mau kita? Cepatlah jawab pengakuan. Apa? Namanya doa minta. Nah, namanya doa minta. Bukan. Pertanyaannya, tolong pikir dan jawab. Lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Udah kurang ajar enggak? Lo maaf. Lo betul enggak? Kalau semua doa harus Tuhan jawab, masalahnya di sini. Yang jadi Tuhan itu siapa? Betul? Maka itu menyebut kata Tuhan. Kita nggak punya hak untuk berkata tidak kepada dia. Seharusnya. Nah, saya sampai pada poinnya ya. Tolong perhatikan. Kalau saya katakan kalimat ini, saudara pasti akan kaget. Karena banyak orang kaget juga. Saya aja pertama kaget waktu Tuhan beritahu. Ternyata Tuhan itu tidak maha kuasa untuk hidup kita. Nah, kaget bukan? Lalu saya tanya, jujur kaget? Saya ulangi. Ternyata Tuhan itu, saya tuh nggak dengar suara saya sendiri. Kenapa ini? Monitornya bagaimana? Saya nggak dengar. Ternyata Tuhan itu tidak maha kuasa atas hidup kita. Setuju atau tidak? Lo jawab yang betul. Setuju atau tidak? Oke gini. Nah ini baru dengar. Terima kasih. Siapa yang setuju Tuhan tidak berkuasa atas hidup kita? Cuma 3 orang, 4, 5. Oke. Karena saya tanya, kenapa saudara nggak setuju? Jadi yang lain setuju ya, Tuhan Maha Kuasa. Dengar, saya jawab sendiri supaya cepat. Kepada binatang, Tuhan jauh lebih Maha Kuasa. Betul nggak? Kenapa Ibu Gembala tertawa? Ini loh masalahnya. Antara manusia dengan kita. Dengan binatang, manusia dan binatang, siapa yang bisa melawan Tuhan?
Ayo jawab. Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Ya sudah, itu jawabannya. Betul? Contoh, Tuhan nyuruh kita ke kanan, bisa nggak kita lurus? Saya tanya, cepat jawab. Nah, ini pertanyaan. Waktu Tuhan tahu kita lurus padahal dia nyuruh ke kanan, dia marah atau langsung dia patahkan kaki kita supaya nggak bisa lurus? Jadi, nah itu dia. Dia nggak maha kuasa atas hidup kita. Renungkan. Tuhan akan maha kuasa atas hidup saudara dan saya kalau status kepemilikan tunggal dan penguasaan mutlak atas hidup ini kita kembalikan sepenuhnya kepada Dia. Begitu lagu tadi luar biasa. Kau ambil alih, sungguh. Loh, saya tanya. Nah, itu dia enggak. Terus mau apa kita ini? Halo, sulit. Kau ambil alih seluruh hidupku, berserah penuh. Kalau nyanyi bagus sekali, merdu sekali. Ada yang nangis-nangis, terus ada wajahnya mirip-mirip. Maaf, kau ambil alih seluruh hidupku. Terus apa? Di altarmu. Altar. Apa bedanya altar dengan meja? Kan sama bentuknya. Bedanya di mana altar dengan meja? Penyembahan altar. Bukan penyembahan, korban. Yang namanya altar ada penyembelihan di situ. Maka itu hati-hatinya nih. Di altarmu apa itu? Menyembahmu itu gak mudah. Sulit kalau kita akan menemukan suara-suara kita yang sedang kecewa dengan Tuhan, terus kita ajarkan konsep ini, kan sudah terlanjur kecewa. Betul? Nah, ini loh masalahnya. Coba mulai hari ini masing-masing kita jujur. Jujur. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita yang belum kita lakukan? Dengar kalimat ini. Kalau hari ini kita akan memeriksa hidup kita untuk menemukan berapa hal yang Dia perintahkan kita belum lakukan. Kira-kira hutang kita banyak atau sedikit kepada Tuhan? Nanti maksud saya, tidak usah jauh-jauh tahun 2018, 2019 saja, dari 1 Januari sampai tanggal 8 Agustus. Kira-kira kita hutang berapa banyak kehendaknya? Ngerti pertanyaan saya? Ingat doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi supaya bumi jadi seperti surga. Saya tanya, kata waktunya doa Bapa kami itu kapan? Tahu tensisnya? Kata waktunya hari ini, present tense. Jadi menurut Tuhan Yesus minimal paling sedikit satu hari ada satu kehendak Tuhan yang Papa sediakan untuk kita lakukan. Itu paling dikit, bos. Bisa Tuhan kasih kita 2 kehendaknya untuk kita lakukan? 5 bisa? Nah, kalau ditanya, jangan jawab lewat mulut, dalam hati aja supaya gak ketahuan salah. Kira-kira kalau Tuhan beri saudara dan saya satu kehendak saja untuk hari ini, kebanyakan kita lakukan atau tidak dalam hati? Oh, dalam hati ngobrol, ini mau kebala ini. Tapi itu betul. Tidak. Maka itu saya berkata, ternyata hutang kita kepada Tuhan terlalu banyak, yaitu hutang untuk melakukan kehendak. Nah, Kristen atau murid Yesus yang seperti ini, tentu gak bisa buat apa-apa atas hidup kita. Saudara, setelah
saya diajar Roh Kudus konsep Tuhan tidak maha kuasa atas hidup ini. Saya tuh kagetnya berhari-hari mikir itu, oh iya ya. Coba kita lihat satu ayat ini, 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Sudah? 1 Yohanes 5:14. Ayo. Baca dengan kata saudara supaya cepat. 1, 2, 3. Dan lah yang Alkitab saudara mana? Enggak apa Alkitab ini gimana? Dan Inilah keberanian. Nah, dan inilah keberanian percaya kita kepada Dia. Stop dulu. Siapa masih ingat pepatah Indonesia? Berani karena benar, takut karena salah. Nah, saya akan pakai untuk menerangkan ayat. Kalau kita benar di hadapan Bapa di surga, pasti kita punya keberanian untuk percaya. Amin. Nah, ini masalahnya. Kita ini sering salah tapi tetap berani ketemu Dia. Oh, enggak diamin. Loh, betul tidak? Seharusnya kita ini berani karena kita benar. Tapi faktanya kita banyak salah tapi tetap berani. Kok susah sekali jawab. Berani apa? Berani minta pada salah. Saudara, hancur hidup kekristenan ini karena konsep-konsep dasar ini kita tidak tahu. Lanjut. Yaitu ada penjelasan. Kapan kita berani percaya? Yaitu atau karena Bapa ngapain? Mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepada Bapa menurut kehendak Bapa sendiri. Coba saya akan berikan konsep ini. Berarti yang benar kita doa dulu baru cari kehendaknya, atau minta sesuatu dulu baru atau minta mencari kehendaknya dulu baru minta sesuatu. Yang benar yang mana? Nah, faktanya nyerocos dulu baru akhirnya jadilah kehendakmu. Itu para malaikat kalau dengar gereja doa gitu langsung pret. Enak aja. Kamu buat proposal dulu ke Tuhan, terus Tuhan tinggal tanda tangan. Awas kamu. Maka itu hati-hati kalimat setelah doa panjang. Jadilah kehendak. Jadi gak usah doa dah. Kalau memang suruh jadilah kehendak, ini jangan minta apa-apa. Enggak, amin. Loh, betul tidak? Kalau sudah minta apa-apa baru jadilah kehendakmu, apa tentu gak jengkel? Jawab saudara saya tanya. Betul? Ya. Maka itu hidup ini harus berubah. Maaf ya, saya cuma cerita. Pak Pramono Limanto jadi saksi. Ya. Hari Senin malam ada orang telepon saya nggak kenal. Dari Pekanbaru, katanya kalau naik mobil masih 3-4 jam lagi. Seorang gembala namanya Paulus Silalai. Teleponnya, apa betul Pak Alexander? Betul. Nah, dia cerita mereka punya anak rohani tapi yatim piatu, perempuan. Itu Senin malam. Teleponnya tergesa-gesa. Nah, terus Pak, anak ini diterima di Universitas Kairo. Nah, saya dengar ya Kairo. Loh, kok jauh Pak, itu di Mesir. Oh, bukan Kairo. Nah, kan saya nggak tahu. Ayo, saudara tahu nggak? Di mana itu Kairo? Ternyata Universitas Negeri Ternate. Ih, kok jauh bener? Karena SMPTN. Jadi biasanya anak daftar sekolah kan nggak bisa milih perguruan tinggi mana. Nah, yang menentukan ya komputer itu. Terus diterima di fakultas kedokteran. Terus kan saya tanya, saya disuruh apa? Aduh Pak, saya juga nggak tahu ini. Anak ini
Pokoknya gini Pak, kalau memang dia bisa jadi dokter, Bapak ambil sudah, bawa aja ke Papua. Ya tunggu dulu, bayarnya berapa? Kedokteran loh saudara, betul enggak? Dan terus lebih nekatnya lagi, hari ini tanggal 8 ini batas terakhir bayar 22,5 juta. Terus uang tiket dari Pekanbaru sampai Ternate belum ada juga. Terus tinggal di mana juga belum tahu. Semuanya suruh saya yang ngurus. Ayo logikanya. Kalau saudara jawabnya gimana? Nggak ada. Jawabnya gimana? Maaf ya, saya sibuk. Lo betul nggak? Kenal aja tidak? Ya cuma karena nyebut nama Pramono Limanto ini. Saya mau telepon dia nanti. Kenapa kamu nggak saya kenalin? Tadi sesuatu pun dia akhirnya. Nah, ini hebatnya Roh Kudus. Maaf ya, saya cuma cerita. Waktu dia sedang telepon saya dengar, saya selalu tanya Bapak, saya sebut apa? Kuliahkan dia. Oke. Saudara, istri saya tahu melakukan sesuatu untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Catat, jangan tunggu kita mampu dulu. Oh, kok cuma satu yang ya? Yang lain pura-pura gak dengar, awas. Melakukan sesuatu untuk Tuhan karena Tuhan. Jangan tunggu kita mampu. Itu Senin. Bagaimana ini? Ya udah. Nah, Selasa. Oke. Saya terus telepon saudara yang ada di Ternate. Oh baik. Nah ternyata anak saya bilang, Bapak, itu fakultas kedokteran baru buka. Ya tapi anak ini diterima. Ya udah, akhirnya diurus, diatur, siapa jemput nanti semuanya. Jadi kemarin pagi dia dengan ibu pendeta baru nyampe Ternate. Tapi masalah uang ini, tanggal 8 saya tanya, kenapa kok terlambat sekali? Sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 5. Terus uang segini, itu hebatnya. Dia jawab, Pak, karena di kampung kami ini sinyal internet untuk WhatsApp Bapak nggak ada. Kami harus jalan berapa kilometer dulu baru ketemu. Nah tadi ini pas saya jalan bunyi, diterima nak ini. Maka itu kami kaget juga. Mendadak begitu, nggak kenal saudara. Roh Kudus luar biasa. Oke, penjemputan beres, untuk tempat tinggal sementara beres, tapi uangnya banyak. Saya nggak pusing, saya nggak telepon kiri kanan. Selasa malam tanggal 6 habis pelayanan di Surabaya. Nah, atau bilang, Kode ada berkat 25 juta. Oh iya, itu untuk saya loh. Saudara, selama saya hidup, sejak saya menjadi hamba Tuhan, nanti tanggal 26 Agustus bulan ini, saya akan mensyukuri oleh karena anugerah Tuhan 47 tahun saya khotbah. Jadi saya khotbah pertama tanggal 26 Agustus tahun 72 sampai hari ini. Masuk tahun ke-10, tahun 9, tahun 82 awal, ya. Tiba-tiba saya tuh pikir gini, waktu itu ya manusia ini, Tuhan, kalau dokter memberi ceramah, seminar tentang kesehatan, pasti gak pernah kehabisan bahan. Karena satu penyakit tambah terus. Betul nggak? Kan mau bahannya ada dong. 2, obat-obatan makin hebat. 3, alat-alat medis makin canggih. Jadi seminar, dokter memberi seminar gak ada masalah. Seorang manajer memberi seminar manajemen, kehabisan bahan gak? Buku-buku luar biasa. Arsitek memberi ceramah, seminar tentang bangunan-bangunan, gak akan habis. Macam-macam, leadership apa saja. Saya ngomong, kalau pengkhotbah bahannya ya cuma 66 kitab itu, ditambahi dihukum, dikurangi juga dihukum. Ingat kitab Wahyu? Lo betul enggak? Saya tuh mikir waktu itu, terus habis lama-lama 66 kitab ini, serius. Nah, Bapak nggak jawab. Sampai hari ini pun nggak perlu jawaban. Lalu buktinya, sudah 47 tahun saya khotbah, banyak cuma kitab itu. Selalu ada yang baru yang Tuhan tunjuk. Banyak.
Apalagi 2 tahun terakhir ini setiap saya ngajar harus live streaming. Ini minggu lalu saya seminggu penuh di Nabire, nggak ada sinyal. Wah, orang-orang protes. Ada yang bilang, berkata gini, apa sih ini kelewatan ya Koden? Kok seminggu nggak ada live streaming? Bukan kelewatan, nggak ada sinyal di Nabire. Jadi mereka itu nunggu, ini tadi aja mau kesini kan undangannya 6:30, maaf yang telat. Saya bilang, kok belum mulai? Jadi mereka itu menanti pengajaran. Amin. Ada hal yang baru. Awal-awal saya live streaming, berapa teman saya pendeta itu ngomong gini, Koden, kamu kok berani live streaming? Nah, saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya bilang, apa susahnya? Oh, tinggal masang HP itu selesai. Bukan masang HP-nya, apanya loh? Ini dengarkan banyak. Saudara, anak saya di Jerman ngikutin terus. 2 minggu lalu itu yang ngikuti sampai 3.000 lebih. Itu keluar semuanya di Facebook. Ternyata teman-teman saya, beberapa teman pendeta bilang, loh kok itu nggak takut bahannya double sama kehabisan bahan. Oh, itu yang kamu pikir. Saya nggak pernah takut, karena Roh Kudus itu inovator yang luar biasa. Selalu ada hal-hal yang baru. Berarti, nah saya kembali kepada konsep 25 juta. Rabu kemarin masuk. Saudara, ternyata ada salah bank. Bukan saya yang salah. Akhirnya tadi pagi turun Bandara Hasanuddin 25 juta. Saya langsung transfer semuanya ke Ternate. Nangis Pak Pendeta. Dia cerita, Pak, terus terang, sedikit pun kami nggak punya iman anak ini bisa kuliah ke dokter, karena buat kami itu uang besar. Jujur, maaf saya cuma cerita. Saya lagi nggak punya uang, dapat uang 25 juta, maka itu saya bisa cerita. Dia Tuhan atas hidup saya. Dia punya hak mutlak untuk ngomong apa saja dan nyuruh apa saja. Dan saya benar. Ada uang masuk 25 juta, ternyata cuma lewat ATM. Saya terus keluar lagi. Nah, terus tadi Pak Pendetanya nanti saudara bisa baca SMS-nya. Pak, lebih 2,5 juta, saya kirim balik ya. Enggak, pakai untuk hidup selama berapa hari, karena istrinya Pak Silali ada di sana bersama dia. Dia bilang harus ngomong apa? Ya nggak usah ngomong, saya bilang. Saya mau berterima kasih, bagaimana enggak? Terus saya suruh Pak Silali kontak yang beri itu, supaya memberi juga tahu, karena saya ngomong. Jadi ini pas ada yang butuh untuk bayar fakultas kedokteran. Ngerti? Maka itu saudara, sebelum setan tahu, maafkan saya, sebelum setan tahu Yesus itu benar-benar Tuhan di hidup kita, sebelum setan tahu, maka setan selalu meremehkan orang Kristen seperti itu. Tapi kalau setan tahu Yesus itu adalah pemilik tunggal dan penguasa mutlak, catat, setan kalau mau ganggu mikir, yang punya ini bahaya. Ngerti nggak kalimat itu? Yang punya ini bahaya. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Nanti tanggal 20, nanti kita 30 atau 29? 30 Agustus sampai 1 September saya diundang retreat ke Amerika. Keren nggak? Keren, enggak. Membayar sendiri tiketnya. Nah, itu masalahnya. Halo, nah ini karena sibuk sekali. Udah, mahal juga dapat. Cari tiket, ya udah. Mau tunggu yang murah nggak murah-murah ya udah. Pas ini kan lagi musim panas, tiket high season betul. Nah, mau nggak mau berangkat dari Jakarta sampai New York, saya harus naik bisnis kelas. Keren juga. Keren, tapi mikir. Karena pulang pergi jadi 32 juta. Tapi pulangnya ekonomi ada, berangkatnya juga ada, tanggalnya mepet sekali. Nah,
Itu berapa teman di Amerika, bayar segitu banyak. Saya cuma tanggal 22 berangkat, tanggal 1 September langsung balik ke Indonesia. Orang mikir rugi dong. Nah itu dia, saya nggak pernah mikir rugi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Jelas ya untuk di sini. Maka itu sambil saudara dengar ini, pikirkan sejauh mana yang kita sebut Tuhan, kita beri hak mutlak untuk mengatur hidup kita semua. Maka itu pergumulan Tuhan Yesus ada hanya satu. Tuhan Yesus gak pernah bergumul untuk 2 hal, 3 hal. Satu. Masih ingat apa yang dia gumulkan? Ayo, masa lupa, cuma satu aja kok. Sampai keringatnya bercampur darah itu loh, bergumul apa? Ini pura-pura gak tahu atau memang gak tahu? Iya, berserah apa? Ayo sebutkan satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Cawan ini berlalu, artinya bukan, teruskan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadi. Saudara, jangan cuma asal ngomong. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, dengar, kalau Yesus yang adalah Tuhan bergumul untuk melawan keinginannya sendiri. Ngerti gak kalimat ini? Yesus yang adalah Tuhan bergumul sampai bercampur darah keringatnya hanya untuk melawan aku mau, aku mau. Apalagi model kita yang doyan duit begini. Loh, kok gak aman? Loh, betul tidak? Apalagi model kita yang doyan duit begini. Aduh, ini bagaimana? Ngerti gak maksud saya ngomong ini? Berarti kita harus lebih bergumul lagi. Nah, belajar dari doanya Tuhan Yesus, kita menemukan sebuah kesimpulan. Ternyata enggak mudah menjadikan dia Tuhan di hidup ini. Betul tidak? Tapi kalau kita tahu itu enggak mudah, apa akan membiarkan daging kita menang terus? Jawabannya tidak. Ya tidak. Terus, ayo. Bisa balik lagi, terus. Kalau kita nggak membiarkan daging kita menang, terus mau apa? Ayo. Kita harus fight, perang. Nah, pertanyaan lagi. Kok nggak selesai-selesai perang ini? Berapa tahun jadi Kristen ini? Betul tidak? Terus mau kapan? Ayo kita jawab. Ini masalah terberat dalam hidup kita. Apalagi ada orang-orang Kristen tertentu. Saya mana aja sekarang ada yang tersebut. Itu doanya nggak dijawab. Suka ungkit-ungkit Tuhan. Tuhan nggak ingat. Saya ini nggak pernah telat perpuluhan. Maksudmu? Maaf. Ada nggak Kristen doa seperti itu? Suka ungkit-ungkit. Tuhan harus ingat. Gereja ini gak akan jadi kalau gak ada oma saya. Maksudnya? Loh, nanti tahu contoh-contoh ini. Akhirnya kita mengajukan semua perbuatan-perbuatan baik kita dengan tujuan supaya Tuhan ingat gitu. Ajar gak seperti itu? Maka itu ayo kita berubah dalam hidup ini. Ada banyak pekerjaannya belum selesai, betul tidak? Ada banyak. Maka itu ayo saudara mulai hari ini betul-betul kita menjadikan dia itu Tuhan. Apa tadi Tuhan? Pemilik tunggal atas hidup, penguasa mutlak atas hidup ini. Jadi apa saja yang kita mau lakukan biar seizin dia. Nah, sampai di bagian ini saya berkata begini. Kalau ada hidup murid Yesus yang sepertinya kok Tuhan itu rasa jauh sekali, kok Tuhan itu seperti nggak pernah intervensi di hidup, sepertinya Tuhan itu kok nggak pernah
involved, terlibat di hidupku ini kenapa? Padahal aku ini aktif melayani. Jawabannya, kita buka Wahyu 3 ayat 20. Lihat ya, ini jawaban yang luar biasa. Wahyu 3 ayat 20. Lihat. Kalau ada kata lihat berarti apa tujuan orang ini? Perhatikan. Ya, lihat, serius aku ini. Aku? Ya, siapa akunya? Yesus. Berdiri di muka pintu dan mengetuk. Stop. Bertahun-tahun saya salah dengan ayat ini karena saya belajar untuk penginjilan. Ya. Tadi saya di lantai berapa? Lantai 2 ya. Ada tulisan gereja yang apa? Menginjil apa? Gospel apa? Bertumbuh dalam penginjilan. Bagus kata-kata itu. Nah, banyak orang misi salah menggunakan Wahyu 3 ayat 20 untuk petobat baru. Ayo undang Yesus masukkan, begitu bukan? Sampai dari ayat ini muncul lagu mari masuk dari ayat ini. Sampai berapa belas tahun yang lalu Roh Kudus menyadarkan saya bahwa saya salah. Loh kok salah? Tuhan Yesus tidak ketok pintu orang yang belum percaya dia. Dia ketok pintu mana? Gereja Laodikia. Loh betul tidak? Aneh. Loh kenapa gereja? Kalau saudara baca nanti di rumah ya, gereja Laodikia itu gereja kaya, betul tidak? Aktivitasnya banyak. Tapi di mata Tuhan, Tuhan berkata kamu miskin, buta, dan telanjang. Padahal aktif. Ternyata gereja Laodikia hanya ada gambar Yesus di dalamnya, tapi nggak ada Yesusnya. Maka itu dia ada di luar. Sekarang kita mikir, siapa yang percaya walaupun dia nggak ada yang buka pintu, kuncinya tetap di situ, nggak dibuka, Yesus bisa tetap masuk nggak? Jawab, bisa tetap masuk nggak? Bisa, dia Tuhan kok. Saya nangis pertama kali saya diajar. Hah? Jadi begini saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mendobrak hidup kita. Menurut Wahyu 3:20, catat, simpan, Papa di surga itu sangat sopan. Dia nggak pernah dobrak. Barang siapa, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Saya tambahkan satu kata 4 huruf, baru aku akan masuk mendapatkan dia. Artinya, dari ujung kepala kita, yaitu otak kita, pikiran kita, sampai mata, mulut, telinga, semua, emosi, perasaan, semua, sampai ke kaki kita. Ternyata masih ada area-area atau wilayah-wilayah dalam hidup ini yang kita belum izinkan dia masuk. Saya buktikan. Mana lebih mudah mengizinkan Tuhan Yesus menguasai masuk hidup kita atau uang kita? Jawab jujur, awas. Tapi nggak pertanyaannya. Ayo, mana yang lebih mudah kita serahkan untuk dia kuasai hidup atau uang? Cepetan. Susah sekali. Ngerti pertanyaan? Ya apa? Ayo jawab. Mana yang yang sudah kita serahkan penuh kepada Tuhan Yesus untuk dia ambil alih hidup kita atau uang kita? Yang lebih mudah saya tanya, cepetan. Ayo, cuma jawab salah satu juga susah bener. Salah. Hidup. Belum betul tidak? 90% lebih baik hamba Tuhan maupun jemaat, wilayah keuangan belum pernah diserahkan Tuhan 100%. Betul? Karena masih hak kita. Enggak apa-apa. Enggak mau usah minum. Karena masih hak kita.
maka itu Tuhan nggak perlu otak-atik. Jadi ayo kita jujur mulai hari ini. Tuhan, untuk mana saja di hidup ini? Lebih mudah gereja menyerahkan hidupnya kepada Tuhan daripada uangnya. Ya atau tidak? Mikir yang belum pernah ngerti kalimat itu. Maka itu area mana yang kita belum serahkan kepada Dia, maka area itu masih tanggung jawab kita. Tapi area hidup kita yang kita serahkan penuh kepada Dia, Dia akan bertanggung jawab. Ini luar biasa. Maka yang suka menyalahkan Tuhan, mikir dulu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Periksa. Pasti ada sesuatu. Ingat, hanya ada satu di antara dua. Betul? Kalau enggak Tuhan ya setan. Itu saja. Maka itu kalau bagian-bagian hidup kita masih kita pertahankan, bukan Tuhan yang menguasai, berarti yang menguasai. Nah, itu dia. Loh, apa Tuhan bisa campur setan di hidup kita? Bisa. Tergantung wilayah mana, area mana yang kita serahkan kepada Tuhan Yesus untuk Dia bekerja. Kisah Rasul 20 ayat 23. Ini contoh konkret bagaimana hidup yang diatur, dikuasai oleh Tuhan. Ayat 22. Ayat 22. Tetapi kapan? Tetapi kapan? Salah. Kalau saudara baca kata sekarang di Alkitab, harusnya setiap hari. Karena tahun lalu orang baca sekarang. 10 tahun yang akan datang. Nah, berarti setiap hari. Tetapi setiap hari sebagai tawanan roh. Nah, stop dulu. Kalau tawanan roh benar, mau saya tanya, ada nggak manusia hidup ditawan oleh kebencian? Ayo jawab. Nah, ada orang banyak lagi ya. Adakah orang hidup ditawan oleh kemarahan, kekhawatiran, ketakutan? Oh, banyak lagi. Uang, betul, pornografi dan macam-macam. Maka itu perlu kita tanya, siapa yang nawan aku setiap hari ini? Saya beri contoh. Pagi-pagi kita bangun, aduh, rasa hadirat Tuhan enak sekali. Sampai handphone lupa dibuka. Oh, enggak aneh. Karena sekarang banyak orang begitu bangun handphone dulu. Awas ya. Nah, bangun, merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Terus merenungkan firman Tuhan. Wah, pokoknya bisa enggak? Begitu keluar kamar ribut. Bisa tanya, bisa tidak? Bisa. Nah, itu masalah. Siapa yang menawan hidup kita? Coba, apa kata lain tawanan? Apa itu? Dijajah, apalagi? Dikuasai, apalagi? Tawanan, ayo cepat. Enggak punya kebebasan, betul. Apalagi? Terikat, diperbudak, itu saya diperbudak. Sebagai tawanan, istilah tawanan ya, kalau kita betul-betul renungkan, punya kehendak sendiri enggak? Ayo, sebagai tawanan punya kehendak sendiri enggak? Tidak. Tawanan kok nggak bisa. Nah, saudara, dengan jujur dalam hati, baik yang di rumah maupun di sini, kita jawab, aku hari ini jadi tawanan siapa? Siapa yang nyetir hidupku? Siapa yang mengendalikan pikiranku? Siapa yang menguasai semua dalam hidup ini? Maaf, ada nggak kejadian baru pulang gereja mobil diserempet sudah maki-maki? Bisa coba tanya nih, bisa nggak itu terjadi? Nah, baru dengar khotbah, yang khotbah belum pulang malam. Istilahnya ini loh, siapa yang nawan kita? Tuhan
itu pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas hidup. Ingat, tetapi tiap hari sebagai tawanan roh. Aku pergi, ini bukan tur Israel, awas ya. Dan, ayo baca dan. Nah, saya menemukan 3 huruf saya tambahkan. Ternyata Paulus bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Waktu itu saya suka baca begini. Dan aku tidak mau tahu. Karena dia tahu. Apa yang dia tahu? Ya seterusnya, aku nggak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia tahu. Coba lihat 23. Apa yang dia tahu? Selain. Ayo stop. Apa kata lain selain? Selain itu maksudnya apa? Ayo, selain itu artinya alias. bukan alias. Selain, ayo. Ya cuma itu, nggak lagi. Selain, jadi nggak bisa milih. Loh, betul tidak? Kalau ada kata selain bisa milih nggak? Enggak. Selain, baca selain daripada yang dinyatakan siapa Roh Kudus tadi di ayat 22, yang membelenggu dia, yang memperbudak dia, yang menawan dia. Secara ini luar biasa. Bahwa dari mana ke mana? Dari kota ke kota, hotel dan rumah makan yang menunggu aku. Loh apa? Nah, maka itu saya ganti kata dia nggak mau tahu, padahal dia tahu apa yang menanti dia, penjara dan sengsara. Ayo jujur, manusia loh Paulus itu kayak kita juga. Bisa nggak dia berkata, "Tuh lain kali aja ya sekarang"? Loh, bisa nggak dia ngomong begitu? Bisa, karena dia punya kehendak bebas. Tapi karena dia sudah menyerahkan hidup sebagai tawanan roh, baru kalimat yang sering kita ucapkan, jadilah kehendakmu. Itu betul? Enggak. Belum tahu kehendak Tuhan ngomong duluan, terakhir jadilah kehendakmu. Pusing Tuhan. Betul tidak? Tuhannya pusing. Kamu ngomong jadilah kehendakmu, tapi kamu ngatur sendiri. Ya biar kehendakmu yang jadi juga. Terus Tuhan gak bisa buat apa-apa lagi atas hidup kita. Saudara, ayo mulai hari ini kita berubah. Amin. Siapa yang menawan kita? Itu penting sekali. Karena gereja saudara punya tema bertumbuh dalam penginjilan, maka tidak ada kuasa lain yang begitu hebat untuk mengatur penginjilan kecuali Roh Kudus. Bagian terakhir, Kisah Rasul 16. 14, Kisah Rasul 14. Ayat yang ke 16 ayat 4 coba. Kisah Rasul 16 ayat 4. Roh Kudus. Judulnya apa? Bukan judulnya, di Alkitab, di layar nggak ada. Alkitab sudah ada judulnya. Nah, Paulus menyeberang ke Makedonia. Saudara, Makedonia sampai hari ini namanya masih Makedonia. Itu tanah pertama Eropa yang berbatasan dengan Turki. Turki itu masih masuk Asia. Nah, Kisah Rasul 16 mulai ayat 4, ini sejarah Injil masuk Eropa pertama kali. Maka itu saya suka mengkhotbahkan Kisah Rasul 16 karena ini seru betul. Nah, bayangkan gereja Eropa dalam sejarah adalah gereja yang paling hebat memberitakan Injil ke dunia, betul nggak? Semua negara di dunia termasuk Indonesia, orang Eropa yang pertama kali di New Zealand, Australia, Amerika, Afrika, Tiongkok, semuanya gereja Eropa. Dan ini kisah dalam perjalanan keliling dari kota ke kota,
Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya, gereja-gereja menurutinya. Nah maaf, saya ini sebagai pengkhotbah, kalau suruh khotbah seperti ini itu paling enak, nggak perlu persiapan, sebab hanya menyampaikan yang para penatua Yerusalem atau saudara ketua sinode memberikan bahan khotbah. Dah khotbahkan ini, enak bukan? Loh ya atau tidak? Oke, ayat 5. Apa hasilnya? Demikianlah jemaat-jemaat gereja-gereja diapakan? Diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Hebat gak kalau begini pelayanan? Loh saya tanya hebat tidak? Hati Paulus masih ada di Asia untuk saudara-saudaranya orang-orang Yahudi. Dia nggak kepikir sama sekali untuk ke Eropa, nggak kepikir. Nah ayat 6 mulai terjadi masalah. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, Asia. Tetapi saya lebih suka menggunakan kata tetapi baca, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah ini loh peranan Roh Kudus itu luar biasa. Inilah bukti bahwa Paulus itu tawanan roh. Dia nggak maunya sendiri. Ayat 7, dia masih ngotot. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara bayangkan, Paulus bingung. Ingat, bukan Tuhan melarang dia beritakan Injil. Tempatnya jangan di Asia. Tapi dia nggak tahu mau kemana. Ayat 8, masih ngotot ini saudara kita. Setelah melintasi Misia itu masih masuk Asia. Mereka sampai di Troas, itu pun masih Asia. Nah, ayat 9, sampai Troas malam. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Dia pasti nggak tidur. Loh kok saya tahu? Kalau tidur ditulis pada malam harinya bermimpilah Paulus. Betul? Jadi Paulus mimpi atau tidur atau tidak? Kenapa tidak? Dia bergumul. Enggak boleh, kenapa? Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Paulus, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini luar biasa. Saudara nanti baca sampai selesai, sampai ketemu Lydia, ya, di Efesus, masuk saudara Eropa. Ternyata Paulus tidak satu kali pun kontak Yerusalem. Apalagi zaman itu belum ada SMS tak baca. Jadi nggak sempat hubungi Petrus. Bagaimana ini? Boleh nggak ke Eropa? Kalau sama sekarang penginjil sudah suruh ke situ ke Eropa, jawabannya jangan macam-macam. Kas lagi kosong. Tapi Paulus luar biasa. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, perhatikan kalimat ini. Segeralah kami mencari kesempatan untuk bagaimana? Berangkat ke Makedonia. Karena, teruskan, dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Ini kata bagus, menarik kesimpulan. Artinya, ini kepastian atau bukan? Bukan. Masih narik kesimpulan. Karena Paulus masih ragu-ragu. Hatinya masih ada di Asia untuk orang-orang Yahudi. Maka itu menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Eropa, Makedonia. Dari pakaiannya dia tahu. Jadi ini cara yang diatur oleh Roh Kudus untuk melakukan penginjilan sebagai tawanan roh. Saudara, ayo kita bergerak supaya kasih Tuhan luar biasa. Saya cerita kembali ke Nabi ini, minggu yang lalu. Saya tiba hari Rabu atau Kamis? Kamis ya? Oh ya, Kamis tanggal 24. Saya masih ada di Surabaya. Terus 24 malam berangkat ke Nabi. Nyampe tanggal 25 langsung diperhadapkan. Anak-anak di Nabire, anak jalanan harus kami urus. Yang kena lem ya,
menghirup lain. Terus gimana? Tempatnya bagaimana? Nah, hari Jumat kami ada persekutuan. Saya panggil ketuanya yang memimpin, ayo kamu ikut dulu. Nah, di situ ada pengusaha pengembang dari Makassar yang baru sampai sana, dengar cerita ini. Hari Sabtu pagi saya ditelepon oleh pengusaha, diajak untuk melihat lokasi. Terus dia bilang, setelah tadi malam saya dengar pelayanan ini, ya memang kami belum ada tempat, mau di mana nih? Saudara kaget. Sabtu pagi itu pengembang ini menyerahkan 3 kabel, belum ada bangunan. Nah, dia bilang sisa 3 ini kami juga heran, kenapa nggak laku? Kemarin malam saya percaya Tuhan menyerah. Kaget. Langsung hari itu kami doakan. Saya langsung telepon beberapa pengusaha di Nabire. Mereka mulai patungan untuk segera dibangun tempat itu, pusat anak tinggal, pelatihan dan semua. Saya ulangi lagi, melakukan sesuatu untuk Tuhan dan bagi Tuhan, jangan tunggu mampu dulu. Amin. Saya sudah berikan 2 contoh yang nyata. Ini ketuanya ini nangis. Kok cepat sekali Tuhan bekerja. Itulah kalau Tuhan mau. Ayo mulai hari ini saudara, masing-masing kita tahu Roh Kudus menuntun kita ke arah mana. Amin. Ikuti yang dia mau, taati apa yang dia suruh. Karena Tuhan ingin membawa kita dalam kemuliaannya yang luar biasa, yaitu selalu ngikut. Nah, saya tanya, kira-kira kalau Paulus ngotot gak mau ke Eropa, tetap di Asia, ya tadi berhasil gak pelayanan Paulus? Lo berhasil gak? Berhasil, Jumat mungkin banyak. Pertanyaannya, kira-kira kalau Paulus tetap ngotot di Asia, gak mau ke Eropa, dia tetap berhasil gak dalam pelayanan? Berhasil. Karena firman yang diberitakan hanya 2 hal. 1, bukan itu kehendak Tuhan. 2, waktu untuk Injil masuk Eropa bakal terlambat. Jadi di konsep ini kita harus belajar betapa kita harus jadi tawanan. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Sungguh merubah keputusan. Ayo kita sama-sama lagi berdoa dengan pujian kita.